Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, "Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan bukan hanya berbicara hal-hal lahiriah yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan menekankan pentingnya batin kita ini. Saya ulangi lagi ya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ibadah kepada Allah hanya sebatas lahiriah saja, maka Alkitab mengatakan engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Saudara, korban bakaran, korban sembelihan itu adalah hal yang baik. Namun jika tidak disertai oleh kebenaran di dalam batin kita, yang disatakan oleh pemazmur sebagai jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk, sebagai sebuah pertobatan, sebagai sebuah kesungguhan hati, rasa takut kepada Allah daripada manusia. Saudara, hal-hal inilah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk beribadah bukan hanya secara lahiriah saja, tapi keluar dari dalam batin kita. Ketika kita datang ke gereja, hati kita hancur. Kita takut akan Tuhan. Ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, hari-hari kita penuhi dengan hati yang hormat, takut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ini terjebak kepada ibadah secara lahiriah saja, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hanya mengharapkan pujian dari orang, mereka hanya mengharapkan penghormatan dari sesama. Tetapi sebetulnya apa yang mereka lakukan secara lahiriah tidak disertai oleh kebenaran batin. Mereka sesungguhnya tidak takut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dijauhkanlah kiranya hal itu daripada hidup kita. Mari kita menjalani hidup kita, ibadah kita ini bukan hanya secara lahiriah, tetapi disertai dengan hati yang takut dan gentar akan Allah. Dan jika Allah berkenan atas hidup kita, Allah sendiri yang akan menolong kita, yang akan membuktikan cinta kasih-Nya melalui mujizat pertolongan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa Dia membela orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Mari kita jalani hari ini. Bukan hanya secara lahiriah kita beribadah, tapi disertai dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk, roh yang takut akan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.